Hai hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak teman-teman dan selamat menonton. Nah, jadi anak aku itu sekarang udah masuk TK offline ya teman-teman. Dan ini adalah hari pertama sekolahnya. Kita nganterin, belum belajar sih, kayak baru orientasi gitu aja. Jadi pagi ini aku dan suami nganterin anak aku ke sekolah. Nggak terlalu lama sih, tapi agak cukup lumayan ya. Ternyata rame juga untuk kelas ajaran baru ini. Untuk TKA dan TKB-nya itu ada 94 orang. Cukup lumayan banyak menurut aku. Ini udah selesai teman-teman, dan setelah ini kami langsung pulang ke rumah karena suami aku langsung berangkat lagi ke kantor. Dan sesampainya di rumah, ini aku langsung lanjut lagi untuk masak untuk makan siang kami hari ini. Masaknya yang simple-simple aja nih teman-teman. Berhubung aku belum belanja, jadi aku masak sesuai aja dengan isi stok dari kulkas kami. Tadi pagi aku tuh udah gak sempat lagi untuk masak makan siang kami di rumah karena aku udah langsung siapin bekal untuk suami dan juga bekal untuk anak aku ke sekolahnya. Ya gak banyak sih sebetulnya, tapi pagi kami di hari ini itu cukup sibuk, lebih sibuk dari biasanya, dimana aku tuh biasanya tuh cuma nyiapin bekal untuk suami aja. Sekarang ditambah lagi deh, mesti buatin bekal juga untuk si kecil. Nah, aku nggak kebayang untuk teman-teman yang punya anak lebih dari satu dan udah pada sekolah semua, pastinya akan jauh lebih repot lagi daripada aku yang cuma punya satu anak. Dan juga hanya bertambah dengan mempersiapkan bekal suami ke kantor. Ketika sudah menjalaninya sendiri, rasanya untuk para ibu-ibu hebat yang mempersiapkan bekal untuk suami dan juga anak-anak, buat aku kalian adalah perempuan-perempuan hebat dan perempuan-perempuan yang sangat patut sekali untuk diacungi jempol. Karena untuk masak bekal, kemudian kita disibukkan kembali dengan pekerjaan sebagai rumah tangga, tentu saja bukan suatu pekerjaan yang mudah ya teman-teman. Dan untuk itulah makanya aku bilang kalau kalian adalah para wanita hebat. Buat aku sendiri, waktu berlalu sangat cepat sekali. Karena dulu masih kayaknya ngerasa, anaknya baru lahir, anaknya baru setahun, 2 tahun. Dan walaupun dulu sempet rencananya akan didaftarkan untuk sekolah, ternyata gagal dikarenakan ada pandemi. Tapi sekarang semua kondisi sudah mulai berjalan normal dan anak aku sudah mulai sekolah. Ya walaupun hanya TK, tapi ternyata cukup membawa dampak perubahan juga ya untuk pola hidup kami. Jujur sebelumnya itu aku sering banget begadang, ya entah bikin konten atau melakukan hal lain seperti misalkan membuat orderan kue orang, kadang-kadang begadang sampai subuh, atau kadang-kadang juga ya hanya sekedar memikirkan ide konten aja. Ya walau ya kadang menurut aku hasilnya yang aku dapatkan dari nge-YouTube ya gak sesuai sih ya dengan semua effort yang aku keluarkan. Aku juga gak ngerti kenapa konten aku itu benar-benar sedikit banget ditonton. Apakah memang ternyata tidak semenarik itu? Yang kadang-kadang juga membuat aku juga merasa lelah ya teman-teman. Udah ngonten capek-capek, udah capek ngerekam, capek ngedit. Karena ngedit itu juga kan makan waktu yang cukup banyak. Tapi kalau mau dilepaskan begitu aja juga rasanya cukup sayang. Mohon maaf ya teman-teman, aku jadinya curcol deh di sini, curhat colongan. Aku nggak tahu sih ya, apakah hal ini juga dirasakan oleh teman-teman YouTuber yang lain, tapi aku merasa beberapa bulan ini, terlebih di tahun 2020 dengan persaingan
digital media yang sudah cukup banyak saat ini, tapi aku tuh merasa banget kalau penurunan yang sangat signifikan sekali di akun YouTube channel aku. Itu benar-benar berubah drastis banget. Kalau untuk YouTube Short masih agak lumayan yang nonton, tapi kalau untuk video-video yang panjang itu benar-benar sedikit banget. Makanya aku bilang tadi kok rasanya kayak nggak seimbang ya effort yang aku keluarkan dengan hasil yang aku dapatkan. Nah, balik lagi ke masakan teman-teman, jadi cuma itu aja ya, capcay-capcayan lah jatuhnya. Dan juga dengan nasi goreng yang aku masak bersama dengan nasi putih aja, simple banget. Kemudian setelahnya ini aku mau mencuci pakaian sekali ya ke atas. Terus kemudian aku mulai melipat pakaian. Jadi memang aku terbiasa melipat pakaian ya teman-teman. Ini tuh pakaian yang sekitar 2 mingguan gitulah. Dan baru kali ini sempat aku lipat-lipetin atau aku rapihkan. Jadi untuk pakaian yang aku lipat itu adalah pakaian-pakaian rumah aja. Dan juga pakaian anak ya. Sementara kalau untuk pakaian pergi ataupun pakaian kerja suami, itu pasti akan aku setrika teman-teman. Pokoknya hari ini tuh adalah hari yang sibuk dari pagi karena anak aku udah mulai sekolah, suami juga udah full masuk ke kantor setiap hari. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait pekerjaan rumah tangga. Nah, jadi mulai dari tadi mencuci, terus juga masak, kemudian ini aku lipetin pakaian. Tentu aja jadi lebih banyak pekerjaannya ya teman-teman. Karena ada satu tambahan lagi nih pekerjaan yang aku harus lakukan sebagai seorang ibu rumah tangga, yaitu mengantar dan juga menunggui anak aku selama dia sekolah. Nah, jadi seperti itu maka waktu yang tersedia harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nih di malam harinya nih teman-teman, ini aku mulai mau masak lagi ya. Masaknya ini simpel banget aja, jadi ini untuk makan malam suami aku tadi telepon dia request mau dibikinin soto dong gitu. Nah, soto yang biasa kami buat di rumah itu sebenarnya juga cuma soto yang simple banget aja. Dan kalaupun bahannya nggak lengkap juga, biasanya itu cuma kami kasih bahan pelengkap itu cuma pakai bihun dan juga kentang goreng. Udah itu aja sih sebetulnya teman-teman. Jadi ini sekitar jam 6-an atau setengah 7 malam gitu aku mulai masak. Dan ini memang masaknya lebih dibanyakin karena sekalian buat besok untuk makan siang kami dan juga untuk sekalian dibawain bekal suami ke kantor. Nah, untuk sotonya sendiri ini udah jadi teman-teman, jadi udah siap. Aku tinggal panasin air panas aja untuk siram ke bihun dan juga untuk ke sayurannya. Dan juga ini aku lagi goreng kentang, jadi semuanya full deh ya teman-teman dipakai kompornya. Itu ayam udah selesai aku suwir-suwir dan nanti aku pisahkan aja karena kan akan diinapkan ya untuk sotonya. Jadi kalau mau makan baru ditaruh deh ayamnya. Terus kemudian ini udah selesai air panasnya, jadi untuk bihun sama sayurnya itu aku siram aja sama air panas dan gak direbus. Nah, salah satu hal yang berubah juga di dalam rumah kami yaitu mempersiapkan bekal suami itu akhirnya di malam hari. Nah, kemudian tadi siang itu aku juga sempat masakin chicken popcorn untuk anak aku karena memang dia lagi suka. Nah, jadi ayamnya itu sudah aku campurkan dengan bumbunya yang basah, terus kemudian aku taruh di kulkas. Ketika nanti mau goreng, baru aku balurkan dengan tepung panir. Nah, dengan cara seperti itu jadi lebih mudah untuk digoreng teman-teman dan juga tidak merubah rasanya karena sebelumnya itu aku sudah pernah dibalurin dulu nih sama tepung roti dan baru digoreng. Karena itu juga diinapkan dulu, rasanya itu berubah banget. Jadi aku ganti deh cara penyimpanannya seperti itu. Nah, ini sotonya udah jadi nih teman-teman. Jadi simpel banget kayak gini aja. Ini yang kami suka ya. Jadi suami aku itu lebih suka kalau misalkan sotonya itu dicampurin sama sawi. Tapi berhubung sawi kami ini nggak ada, jadi aku pakai aja pakcoy karena cuma ada pakcoy yang saat ini lagi ready di dalam kulkas. Nah, kalau kakak aku ngeliat kayak gini dia tuh suka bingung karena buat dia yang namanya soto ya dipakainya itu ya sayur kol gitu ya, bukan pakai sayur sawi. Kalau kayak gini ya bukan kayak soto gitu. Tapi ya itu kan balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman tentunya, karena kan masing-masing orang punya selera yang berbeda.
Lanjut di keesokan harinya, setelah aku selesai nganterin anak aku sekolah dan kami udah pulang sampai di rumah, ini aku mulai ngangkatin jemuran lagi nih teman-teman, yang kemarin udah aku cuci ya sekali giling. Karena kemarin itu sabun deterjennya habis, jadi aku hari ini beli dulu di warung dekat rumah. Baru deh kemudian aku mau mencuci lagi. Ini pakaiannya aku turunin semua, dan juga ini akan aku lipat, serta hari ini aku mau gosokin semua pakaian yang belum aku gosok. Jadi memang PR-nya masih banyak ya teman-teman, karena gosokannya itu juga lumayan numpuk. Karena kan memang suami aku kan perginya setiap hari nih ke kantor. Dan kita juga kalau misalkan weekend kadang-kadang suka keluar. Jadi memang pakaian perginya yang harus digosok sekarang jadi agak banyak. Ini aku kasih turun dulu pakaian-pakaian yang sudah keringnya dari laundry room, dan aku naik lagi karena aku harus mencuci pakaiannya. Gilingan pertama udah selesai dan sekarang adalah waktu untuk menjemurnya. Nah, bersyukurnya saat ini tuh lagi cerah banget, jadi aku senang banget ya. Kalau lagi nyuci, aku tuh paling senang banget kalau cuacanya itu terik ataupun dia cerah banget. Karena pakaiannya itu jadi gak akan lembab, gak akan bau, dan yang jelas dia itu pasti jadinya cepat kering. Ada yang setuju gak sih teman-teman? Kalian ngerasa kayak gitu juga gak sih? Ini anak aku tuh lagi tidur siang ya. Jadi salah satu hal positif yang saat ini terjadi di rumah yaitu adalah akhirnya anak aku mau tidur siang. Tadinya tuh dia susah banget karena energinya juga kan kayaknya nggak habis ya teman-teman, karena kita kan lebih banyak diam di rumah aja. Tapi karena kita pergi ke sekolahnya itu jalan kaki gitu ya, karena kan memang sekolahnya agak lumayan nih. Kalau ke sekolah itu kita biasanya sekitar 25 menit jalan kaki sekali jalan. Jadi kalau pulang pergi itu hampir 50 menitan lah jatuhnya. Tapi ya nggak apa-apa, karena dengan dia capek akhirnya sampai di rumah dia bisa tidur siang. Jadi ini dia udah selesai makan siang, kemudian aku mulai deh mencuci pakaian. Emang udah jadi jatuhnya tuh siang banget ya teman-teman, udah sekitar jam 3-an. Makanya untuk gilingan yang kedua ini juga selesainya tuh udah malahan malam gitu, sekitar setengah 7-an. Ini tuh udah gelap ya teman-teman. Lalu ini adalah pakaian yang tadi aku turunin ke bawah dan aku lipet-lipetin. Dan ini anaknya masih teler teman-teman. Dia masih kecapean banget, jadi dia masih tidur. Sementara itu sembari menunggu suami aku pulang, ini aku mau lanjut gosok pakaian dulu teman-teman. Nah ini tuh agak gelap karena memang lampu ruang tamu ini aku nggak nyalakan karena biar irit listrik ya teman-teman. Karena kan memang mensetrika pakaian itu kan dia wattnya cukup tinggi, jadi memang aku sengaja matiin lampu depan. Tapi nanti akhirnya akan aku nyalakan karena ternyata terlalu gelap. Dan aku balikin juga nih untuk setrikaannya nanti, karena ternyata kabelnya itu kayak nyangkut-nyangkut gitu loh ketika posisiku tuh seperti itu. Jadi nanti aku akan ganti posisinya menghadap ke arah depan. Itu supaya lebih mudah dan juga lebih cepat. Oh ya teman-teman, kalau aku gosok, itu aku lebih suka menggosok dengan cara berdiri seperti ini. Karena menurut aku kalau gosoknya berdiri, tenaganya tuh bisa di-push gitu loh ke setrikanya. Jadi pakaian itu jadi lebih cepat rapi, dan aku nggak akan membutuhkan waktu yang sampai lama banget nih gitu untuk menggosok pakaiannya. Sementara kalau duduk itu aku ngerasa kayak agak kurang gitu loh tenaganya. Nah ini ya aku udah nyalain lampunya. Pakaiannya lumayan banyak ya teman-teman, karena memang aku tidak menggosok setiap minggu. Jadi ini tuh udah sekitar mungkin jatuhnya udah 3 mingguan gitu pakaiannya nggak digosok. Agak salah sih memang nih teman-teman. Sebaiknya ya memang kalau memang misalkan kita tetap pakai gerakan tanpa setrika pun, gosok pakaiannya itu kalau bisa tetap seminggu sekali lah minimal gitu ya. Karena ketika kayak gini jatuhnya tuh jadi malah lama banget. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini jadi pelajaran aja, karena next ke depannya kayaknya aku memang harus lebih memanage waktu aku dengan lebih baik lagi. Nah ini tuh memang benar-benar banyak banget ya teman-teman. Ini lebih banyak didominasi dengan pakaian kerja suami dan juga pakaian kita pergi. Nah ini aja pun tidak termasuk spray-spray ya yang memang harus aku setrika. Kalau untuk spray dan juga handuk
memang aku lebih suka untuk digosok ya teman-teman, karena menurut aku jadi kayak lebih licin aja gitu kalau misalkan ngegosok spray gitu ya, karena aku suka ketika aku mengganti spray itu, spray yang baru itu dia tuh licin kondisinya dan juga nggak kusut-kusut. Nah, teman-teman tim yang mana nih? Teman-teman apakah tim yang gosok baju semuanya? Baik baju rumah ataupun baju yang untuk pergi. Kalian tolong taruh di kolom komentar ya, komentar kalian. Dan ini udah selesai nih teman-teman. Aku udahin dulu sih sebetulnya tepatnya. Jadi besok aku lanjut lagi. Dan inilah pakaian-pakaian kerja suami aku, lumayan banget ya jatuhnya. Nah nih dari sisi yang satu lagi ini teman-teman, emang cukup banyak dan yang tersisa ini kebanyakan tuh cuma celana-celana aja yang aku lanjutin besok. Dan demikian teman-teman video aku, terima kasih banyak ya sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Thank you for watching, see you soon, bye-bye.